Kisah Jamaluddin dan asal-usul nama desa. Ada dua santri Kanjeng Sunan Prapengiri yang menyebarkan ajaran agama Islam ke desa-desa, yaitu Jamaluddin dan Syahid. Pada suatu hari, keduanya sampai pada suatu tempat di bendungan telaga untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan Quran mereka ditaruh di atas bendungan, yang akhirnya telaga tersebut dinamakan Telaga Koroan dari kata Quran, terletak di Dusun Kelating, Desa Takeran Kelating. Ketika mereka sedang menunaikan sholat, ada salah seorang dari anak buah Ki Gede Sindujoyo, pembesar Desa Kelating, melihat mereka. Dalam versi lain mengatakan bahwa Ki Gede Sindujoyo adalah putra dari sesepuh Kelating yang bernama Kiai Keling dengan nama kecil Mahardita. Dan anak buah Ki Gede Sindujoyo tadi mengira mereka berdua adalah dua ekor celeng, dalam bahasa Jawa yang artinya babi. Posisi mereka yang sedang sujud sekilas dalam kegelapan tampak seperti celeng. Kemudian dia melapor pada Ki Gede Sindujoyo bahwa dia melihat dua ekor celeng yang masuk ke desanya. Ki Gede Sindujoyo kemudian mendatangi tempat tersebut untuk melihat secara langsung. Tanpa melihat dengan jelas, Ki Gede Sindujoyo langsung melemparkan tombaknya ke arah kedua santri tersebut, sehingga mengenai salah satu di antaranya, yaitu Jamaluddin. Keduanya kemudian lari untuk menyelamatkan diri dari kejaran Ki Gede Sindujoyo dan anak buahnya. Setelah lari sekian jauh hingga kelelahan, mereka beristirahat untuk melepas lelah dan meluruskan kaki, dalam bahasa Jawa yang berarti lenjer. Sehingga pada akhir zaman, tempat tersebut dinamakan Dusun Lenjer, Desa Duku Agung, Kecamatan Tikung. Dirasa cukup beristirahat, mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan. Tapi tak lama kemudian, mereka berhenti lagi karena Jamaluddin merasa kesakitan sampai terluntah-luntah. Dalam bahasa Jawa, mumbul-mumbul. Hingga pada akhir zaman, tempat tersebut dinamakan Bulan atau Mumbulan, Desa Pengumbulan Nadi. Selanjutnya mereka meneruskan perjalanan dan kemudian bersembunyi di suatu tempat untuk menghindari kejaran Ki Gede Sindujoyo dan anak buahnya. Hingga pada akhir zaman, tempat persembunyian itu dinamakan Delik, yang artinya sembunyi. Terletak di Dusun Delik Guno, Desa Pengumbulan Nadi. Setelah dirasa cukup aman, mereka meneruskan lagi perjalanannya ke arah utara. Di tengah perjalanan, luka Jamaluddin mengeluarkan banyak darah, sampai kira-kira 1 baskom, yang dalam bahasa Jawa diartikan kemaron. Hingga pada akhirnya, tempat itu disebut Dusun Pengaron, Desa Pengumbulan Nadi. Kemudian keduanya meneruskan perjalanan. Tapi setelah dirasa tidak kuat menahan sakit, akhirnya Jamaluddin berhenti untuk beristirahat. Sedang Syahid temannya meneruskan perjalanan kembali ke Gresik untuk melapor pada Kanjeng Sunan Prapen tentang kejadian yang telah dialaminya.
Oleh Kanjeng Sunan Prapen, dia diberi kendi yang airnya harus diminum oleh Jamaluddin agar lukanya sembuh. Tapi takdir berkehendak lain. Setelah Syahid sampai di tempat semula, ternyata Jamaluddin sudah wafat. Sehingga tempat itu sekarang disebut dengan Jotok, yang berarti tempat akhir. Sekarang lebih dikenal dengan Dusun Joto, Desa Jotosanur, Kecamatan Tikung. Karena belum sempat diminumkan pada Jamaluddin, akhirnya air kendi tersebut dibuang ke dalam sumur yang ada di tempat itu. Menurut riwayat, pada suatu hari air sumur tersebut diminum oleh seekor kerbau dan terjadi keajaiban. Ternyata setelah minum dari air sumur tersebut terhadap senjata apapun, sehingga oleh penduduk setempat sumur tersebut kemudian ditutup, yang dalam bahasa Jawa diartikan dijubel, agar jangan sampai diminum oleh orang-orang. Akhirnya sumur tersebut dinamakan Sumur Jubel. Kembali pada santri Kanjeng Sunan Giri tadi. Setelah Jamaluddin wafat, kemudian jasadnya dibawa ke suatu tempat untuk dimandikan, yang kemudian tempat tersebut dinamakan Desa Keramat, Kecamatan Lamongan, karena menjadi tempat disucikannya jasad Jamaluddin. Kini di sekitar kompleks makam Jamaluddin, setiap hari Kamis Wage diadakan acara ngaji bersama di masjid dekat makam hingga malam. Warga Keramat percaya Jamaluddin dimakamkan di sana. Namun versi lain menyebutkan jika yang dimakamkan hanyalah pakaian atau tombak. Setelah jasad Jamaluddin dimandikan dan disolatkan, terjadilah keanehan. Ketika jasadnya akan diangkat 4 orang, ternyata tidak bisa mengangkatnya. Kemudian ditambah lagi 5 orang, masih tidak kuat juga, sampai seterusnya. Tapi ketika diangkat dengan 9 orang, ternyata jasad tersebut baru bisa diangkat. Kemudian dibawa ke pemakaman, tapi lagi-lagi terjadi keanehan, yaitu ketika sampai di pemakaman, jasad Jamaluddin tidak bisa diturunkan. Seakan-akan memaksa orang-orang yang menggotongnya untuk mengikuti kemauannya. Setelah lama berjalan ke arah barat, kira-kira 10 km, akhirnya jasad tersebut baru bisa diturunkan. Dan di situ, kemudian jasad Jamaluddin disemayamkan. Akhirnya, desa tempat dimakamkannya Jamaluddin dinamakan Dusun Songo, Desa Sukosongo, Kecamatan Kebangbahu, Lamongan. Hingga kini makam Jamaluddin ada 2, yakni di Desa Keramat dan Desa Sukosongo. Kami segenap kru dan keluarga besar Dolly Official mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan.
Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kami segenap keluarga besar Dolek Official mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan.